Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang pantas kalau pakai baju ini. Kita berubah aja deh. Masih kurang kayaknya, guys. Nah, sekarang udah lengkap. Nah, perkenalkan, nama saya Somadinahan dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menerangkan tentang materi turunan fungsi trigonometri. Saksikan video ini. Halo guys. Pertama, turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum memahami pengertian turunan fungsi trigonometri, kamu harus tahu dulu apa itu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang memuat variabel X di bagian sinus, kosinus, serta tangennya. Dengan syarat perbandingannya sinus, kosinus, dan tangen harus terletak di bagian basis, bukan sebagai pangkat. Apa itu turunan fungsi trigonometri? Lantas apa yang dimaksud turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri adalah suatu proses turunan matematis yang melibatkan fungsi trigonometri. Proses turunan pada fungsi ini bisa berlangsung dua kali jika koefisiennya lebih dari 1, seperti di gambar kiri tersebut. Nah, di gambar tersebut ada fx sama dengan cos 4x menjadi fungsi trigonometri, dan juga fx sama dengan 4 pangkat cos x itu bukan fungsi trigonometri. Rumus turunan fungsi trigonometri yaitu terpecah menjadi dua. 1. Turunan terhadap fungsi sin x. 2. Turunan terhadap fungsi cos x. Turunan terhadap fungsi sin x, jika fungsi yang memuat sin x diturunkan terhadap x, akan dihasilkan fungsi cos x. Contoh, fx sama dengan sin x menjadi f aksen x sama dengan cos x. Dan turunan terhadap fungsi cos x, jika fungsi yang memuat cos x diturunkan terhadap x, akan dihasilkan fungsi min sin x. Contoh, fx sama dengan cos x menjadi f aksen x sama dengan min sin x. Dan seperti gambar di kanan itu, sin menjadi cos, cos menjadi min sin, dan min sin menjadi min cos, dan seterusnya seperti itu. Nah, selain rumus pada tabel, kamu juga harus mengenal beberapa rumus identitas untuk memudahkan penyelesaian soal-soal fungsi trigonometri. Pertama, rumus identitas perbandingan, yaitu tan nx sama dengan sin nx per cos nx menjadi cot nx sama dengan cos nx per sin x. Nah, rumus identitas Pythagoras, sin 2nx ditambah cos 2nx menjadi 1, tan 2 ditambah 1 menjadi sec 2nx, tan 2 ditambah 1 menjadi cosec 22nx. Nah, rumus sinus sudut lengkap yaitu cos nx sama dengan 1 dikurangi 2 sin pangkat 2 buka kurung n per 2x tutup kurung. Kosinus sudut lengkap yaitu sin buka kurung nx tutup kurung sama dengan 2 sin buka kurung n per 2x tutup kurung cos buka kurung n per 2x tutup kurung. Fungsi aljabar. Apakah kamu masih ingat sifat turunan fungsi aljabar? Ternyata sifat turunan fungsi trigonometri juga sama dengan sifat turunan aljabar loh. Bedanya pada fungsi trigonometri, kamu juga harus menurunkan si trigonometrinya sendiri. Apa iya sih sifat kedua jenis fungsi ini sama? Yuk kita buktikan bersama-sama. Sifat turunan fungsi aljabar yaitu dengan rumus fx sama dengan ux per vx menjadi f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x per
V buka kurung X tutup kurung pangkat 2. Dan juga Fx sama dengan Ux dikali Vx menjadi F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Nah, sifat turunan fungsi trigonometri seperti kamu ketahui, tan X merupakan perbandingan antara sin X dan cos X. Dengan mengacu pada sifat turunan fungsi aljabar di atas diperoleh Fx sama dengan tan X. Fx sama dengan sin X per cos X. Dengan sin X menjadi Ux dan cos X menjadi Vx. Nah, diperolehnya F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi Ux dikali V aksen X per V buka kurung X tutup kurung pangkat 2. Dan lanjutan F aksen X sama dengan cos X buka kurung cos X tutup kurung dikurangi sin X buka kurung min sin X tutup kurung per cos pangkat 2 X. Dan F aksen X sama dengan cos pangkat 2 X ditambah sin pangkat 2 X per cos pangkat 2 X. Dengan cos 2 X ditambah sin pangkat 2 X sama dengan 1. Nah, lanjut F aksen X sama dengan 1 per cos pangkat 2 X. Dan terakhir F aksen X sama dengan sec pangkat 2 X. Aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di kehidupan sehari-hari kita terdapat fungsi turunan trigonometri. Yang pertama, menentukan jarak optimal antara tempat duduk dan layar bioskop. Kedua, menentukan papan terpendek untuk menopang pagar atau sejenisnya. Nomor 3, mencari kemiringan grafik yang bersinggungan dengan garis lurus di suatu titik. Nomor 4, memperkirakan puncak arus mudik lebaran sehingga bisa mengantisipasi terjadinya kemacetan. Dan nomor 5, memperkirakan waktu optimal untuk produksi suatu barang sehingga bisa mendapatkan penjualan yang optimal pula. Dan terakhir, memperkirakan suhu terendah dan tertinggi di negara 4 musim. Nah, kita coba satu soal. Di sini ada soal Fx sama dengan 3 cos X dikurangi 1 per cot X. Nah, mula-mula kamu harus menguraikan fungsi tersebut menurut rumus yang umum berlaku. Nah, dalam hal ini gunakan rumus identitas, kebalikan, dan perbandingan, yaitu Fx sama dengan 3 cos X dikurangi 1 per kotan X sama dengan juga 3 cos X per kotan X dikurangi 1 per kotan X. Jadi 3 cos X per cos X dikurangi tan X. Dan sama dengan 3X dikurangi tan X. Lalu turunkan bentuk penyederhanaan fungsi yang tadi, yaitu Fx sama dengan 3 sin X sama dengan tan X. Nah, Fx sama dengan 3 cos X dikurangi sec 2X. Jadi turunan Fx sama dengan 3 cos X dikurangi 1 per cos X adalah Fx sama dengan 3 cos X dikurangi sec 2X. Nah, ada berapa sih fungsi trigonometri? Yaitu ada 3. Yang pertama ada sinus, yaitu sin. Fungsi trigonometri sinus merupakan perbandingan sisi depan sudut segitiga dengan sisi miringnya. Fungsinya digunakan ketika sudut segitiga adalah siku-siku atau salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, fungsi nomor 2, kosinus, yaitu cos.
Fungsi trigonometri kosinus ini adalah perbandingan sisi segitiga yang terletak di sudut dengan sisi miring. Perbandingan ini digunakan dengan catatan segitiga itu adalah segitiga siku-siku atau salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Dan fungsi terakhir yaitu fungsi ketiga ada tangen yaitu tan. Fungsi trigonometri tangen ini merupakan perbandingan sisi segitiga yang terletak di depan sudut dengan sisi segitiga di bagian sudut segitiga tersebut. Perbandingan ini digunakan jika segitiga berupa siku-siku atau salah satu sudutnya sebesar 90 derajat. Nah, itu dia 3 fungsi trigonometri. Nah, apa saja turunan fungsi trigonometri tadi? Nah, turunan fungsi trigonometri yang paling dikenal adalah sin atau sinus, cos atau kosinus, dan tan atau tangen. Kot atau kotangen, sek atau sekan, dan CSC atau cosetan. Nah, rumus turunan trigonometri nantinya digunakan untuk mengetahui perubahan variabelnya. Nah, kalian harus hafal apa saja itu turunan fungsi trigonometri tersebut, karena itu penting untuk nantinya menentukan jawabannya. Oke guys ya. Untuk lebih mendalami untuk memahami fungsi trigonometri, saya akan menjelaskan satu kali lagi yang dengan rangkuman dari tadi, yaitu fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangen merupakan fungsi yang paling sering dipakai dalam matematika modern saat ini. Nah, sedangkan fungsi inversnya seperti kosekan, sekan, dan kotangen jarang dipakai. Nah, masing-masing keenam fungsi tersebut mempunyai fungsi inverse yang sama dan sejalan di antara fungsi hiperboliknya. Nah, definisi fungsi trigonometri terlama yang berkaitan dengan segitiga bersudutkan siku-siku hanya mendefinisikan untuk sudut lancip. Setiap geometris fungsi sinus dan kosinus seringkali dapat diperluas menjadi fungsi yang mempunyai domain yang mengandung seluruh garis bilangan real. Maka dominan fungsi lainnya adalah garis bilangan real dengan setiap titik terpencilnya hilang. Nah, definisi modernnya yang mengekspresikan fungsi trigonometri sebagai deret tak hingga atau sebagai penyelesai dari persamaan diferensial, memungkinkan perluasan domain dari fungsi sinus dan kosinus menjadi domain yang mengandung seluruh bidang kompleks, dan domain dari fungsi trigonometri lain menjadi domain mengandung bidang kompleks dengan setiap titik terpencilnya hilang. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham tentang turunan fungsi trigonometri? Saya yang sudah makasih tadi satu soal dan materi seperti fungsi aljabar dan beberapa turunan fungsi trigonometri. Apakah kalian sudah paham? Jika kalian masih belum paham, kalian bisa ulang lagi videonya dari awal. Intinya, kalian harus mengetahui turunan fungsi trigonometri ini. Oke. Sekian, terima kasih yang telah menonton tentang materi turunan fungsi trigonometri, dan kata-kata dari saya, tetaplah semangat tanpa penyemangat. Kalian tetaplah belajar ya guys ya. Oke. Sekian dari saya, Somadil Ahad, kelas 12 IPA 2 absen 27.
Terima kasih. Watch my life and let me know. Watch my life and let me know.